Terima kasih pemirsa masih bersama kami tentunya dalam bincang hari ini. Masih bersama Bapak Taufik yang merupakan sutradara dari teater Awak-Awak Gerabah. Sebelumnya tadi kita sudah ngobrol-ngobrol seru nih Pak ya tentang bagaimana perasaannya setelah kemarin malam ya ini pemirsa pertunjukan teater Awak-Awak Gerabah ini sukses diselenggarakan di Plaza Aspirasi KP3B Serang. Dan selanjutnya nih Pak, sebagai seorang sutradara teater dan ternyata ini pemirsa karya dari Pak Taufik ini bukan cuman Awak-Awak Gerabah, tapi ada juga Langit Merah Negeri Kosala, ya Pak ya. Syekh Siti Jenar dan juga Robohnya Surau Kami dan masih banyak lagi. Wah, hebat sekali berarti ya. Nah, tapi ini karena kita ngomongnya lagi tentang Awak-Awak Gerabah nih Pak ya. Sebenarnya apa yang menjadi keunikan dan juga pembeda dari teater Awak-Awak Gerabah dan juga teater-teater yang memang sebelumnya Bapak handle nih? Jadi ginilah, setiap garapan tentu ada sesuatu yang unik, sesuatu yang luar biasa ya. Dan luar biasanya kemudian saya menggarap Gerabah ini ya, ternyata Gerabah memberikan ide-ide yang baru, gagasan-gagasan yang luar biasa, lalu kemudian filosofi dan nilai-nilai yang sangat tinggi. Jadi ketika kemudian saya dengan tim, yuk mari kita bikin karya dari Gerabah ini, ternyata ada nilai-nilai yang harus kita nilai-nilai yang terkandung di dalamnya memang yang harus kita sebarkan pedalam kemudian saya transfer ke generasi-generasi sekarang. Contohnya gini, nilai-nilai yang luhur itu bagaimana mereka bisa survive bertahan sampai sekarang, menggeluti dengan kecintaan, dengan kepasrahan, dengan kesabaran, dengan keikhlasan. Tanah itu menjadi soko ekonominya yang menghasilkan Gerabah itu. Nilai-nilai itu yang buat kemudian, nah nampaknya ini harus kita diangkat, kemudian mudah-mudahan bisa memberikan siapapun yang menikmatinya merasa bagian. Karena kita harus bersyukur loh punya Bumi Jaya, harus bersyukur. Yang boleh kalau saya katakan Gerabah misalkan di mana-mana ada ya Gerabah, bukan hanya di Banten, tapi kualitas tanahnya sangat luar biasa. Lalu kemudian tentunya nilai-nilai yang terkandung filosofinya sangat dalam. Bagaimana dari zaman Kesultanan sampai sekarang bertahan, kemudian yang membuat saya lebih kenapa saya fokusnya di Gerabah itu ada satu, saya ingin eksistensi Gerabah Bumi Jaya terus bertahan, meningkat, maju, berkembang, membaca zamannya, kemudian baik secara ekonomis maupun secara seni yang terus berkelanjutan. Ini. Poin pentingnya ada berkelanjutan. Jadi artinya gini, masyarakatnya bisa sejahtera, pelaku-pelakunya bahagia, dan kita pun dalam konteks pelaku seninya juga tentu bisa menggunakan ini dalam konteks kebermanfaatan yang sangat luar biasa untuk masyarakat semua, gitu. Karena tidak ada halangan untuk mengeksplorasi kan, mengeksplorasi dalam konteks selama kita bertanggung jawab positif dan tentunya dalam konteks masih kita menghargai alam, gitu kan. Nah, itulah yang kemudian kita dengan teman-teman ternyata tidak ada batasnya kalau kita mengeksplorasi Gerabah ini menjadi suatu karya. Saya kebetulan diberikan Tuhan memberikan saya sedikitlah kemampuan. Kebetulan saya di teater, saya alhamdulillah belajar di teater, dan kemudian Gerabah itu kemudian saya adopsi di sebuah pertunjukan. Maka lahirlah karya ini. Karya ini yang mudah-mudahanlah bisa memberikan nilai-nilai yang positif untuk siapapun yang menikmatinya. Nah, gitu. Nah, tentunya ya Pak ya, tadi juga dari yang Pak Taufik sampaikan ada banyak sebenarnya pesan-pesan yang tentunya ini juga dapat dirasakan dan ini juga nanti akan ada satu hasilnya lah Pak ya. Dan kalau ngomong tentang kerajinan ya Pak ya, ini kan bukan hanya di kampung yang tadi ya, salah satunya Bumi Jaya tersebut, ada banyak ya Pak ya, kerajinan-kerajinan yang ada di Provinsi Banten. Siapa tahu gitu kan ya,
ya. Iya. Nanti ada banyak yang akan diulas lagi ya Pak ya. Gini, Mbak, gini ya. Dalam kesempatan ini saya gini. Ada nggak sih katanya korelasinya dengan Z milenial? Ya. Saya pikir ada loh. Ada loh, gini loh. Sekarang kan teknologi sangat canggih. Betul. Semua digitalisasi. Digital. Bisa nggak misalnya kawan-kawan milenial, yuk kita hadir. Bikin konten-kontennya di sana. Bikin misalkan YouTube, betul-betul YouTube di sana. Silakan eksplorasi. Semakin banyak generasi milenial hadir dengan kemampuan menggunakan teknologi handphone dan sebagainya, saya pikir Bumi Jaya akan terus akan naik. Kemudian dari hal misalkan ya mungkin durasi pendek semenit 30 detik dan sebagainya, semakin banyak kita kemudian mengangkat Bumi Jaya dalam konteks apapun, tentunya positif ya, positifnya. Saya pikir orang akan bertanya-tanya kemudian, apa sih, sih, apa gitu sih ya? gitu. Kemudian penasaran. Ya. Dari penasaran kan kemudian dia akan datang. Kan betul. Ini pembuktian gitu. Makanya saya menghimbau kepada kaum milenial, yuk kita berbuat sesuai dengan masanya, sesuai dengan kemampuannya. Betul. Kalian yang kaum milenial yang sangat luar biasa cerdas, gunakan kesempatan ini dalam rangka saling membantu, dalam rangka saling mendukung, dalam rangka peranan kita bermanfaat untuk semua gitu. Saya pikir seperti itu. Betul itu. Jadi memang tadi setiap orang itu punya kemampuan untuk membantu. Betul. Lewat manapun. Bebas lewat manapun. Betul. Selama itu positif, Mbak. Selama itu gitu. positif. Positif ya, positif ya. Betul, kan ada juga yang ya sedikit nyalain gitu. Tapi memang Pak, saya juga setuju kalau misal berbicara mengenai dengan memanfaatkan teknologi ya. Tentunya ini juga bisa menjadi bentuk promosi. Betul, gratis. Zaman now nih memang kudu begitu. Gini loh, kita bikin misalkan konten berapa detik tinggal zap. Ya, jadi FYP gitu akhirnya, wow viral. Wow, viral gitu. Ya mudah-mudahan kawan-kawan ini juga seperti ini ya milenial Pak ya? hadir di sana gitu. Mungkin awal-awalnya sih memang agak berat, tapi kan kalau misalnya terus berjalan dan sebagainya, saya pikir masa Bumi Jaya juga akan welcome kalau misalkan mereka kemudian, wih kita masuk ini ya, wah mati saya senang. Ada rasa kesenangan. Nah, kemudian Pak, ini kan kalau kita melihat kerajinan gerabah dan juga kesenian gitu, itu kan sebenarnya kesenian teater itu salah satu hal yang juga cukup berbeda ya Pak ya. Apa sih Pak tantangan ketika menggabungkan dua elemen berbeda tersebut menjadi sebuah pertunjukan? Tantangannya kita gini ya, kita harus menafsirkan, kemudian memaknai, kemudian meramu itu menjadi sebuah peristiwa. Itu yang tidak mudah. Kita juga kan bikin karya ini berdasarkan database. Kita mengadakan wawancara dengan generasi ada di sana, ada namanya Haji Masudi, itu generasi ketiga. Bayangkan generasi ketiga berarti kurang lebih 200 tahun, 150 tahun yang lalu gitu kan. Masih ada, udah tua, udah sepuh. Kita ngobrol tentang gerabah dari data-data empirik itu. Kemudian kita gabungkan dengan data-data analisa dengan tim kita, kemudian digabungkan dengan imajinasi. Imajinasi, kan orang bilang imajinasi itu kendaraan seni gitu kan. Imajinasi itu sebagai kendaraan. Kita gabungkan semua dengan berbagai data-data yang kita punya, termasuk misalkan secara primer, sekunder, dan kemudian imajinasi, dan kemudian tentunya kita membuka masukan-masukan dari luar. Itu kita kolaborasikan, kita mamah, kita olah, kita aduk, kemudian lahirlah karya ini. Dan karya ini didasari berdasarkan legenda Bumi Jaya, legenda Gerabah Bumi Jaya. Di sana ada kepercayaan, cerita masyarakat yang memang tidak tertulis, tapi mereka mengakuinya, makanya ada gitu. Legendanya apa? Di sana itu ada filosofi hidup papak. Papak itu rata. Hidup papak. Rata. Saya bertanya, kenapa ini ada papak ya, papak? Hanya gini, ternyata ketika bicara tentang papak, filosofinya sangat dalam sekali loh. Jadi papak itu bagaimana kita hidup setara, saling tepos saliro, saling menghargai, kemudian mencegah libido, keserakahan gitu. Papak itu. Kemudian kita saling menjaga bagaimana
toleransi antara semua manusia itu. Ternyata Papak itu dalam sekali kesannya. Nah, itu ada di Bumi Jaya. Gitu. Bukan berarti Papak itu rata aja buat gitu, tapi nilainya seperti tadi saya katakan, saling menghormati, saling menjaga. Bagaimana? Bayangkan gini, kalau misalkan di masyarakat itu tidak meyakini Papak sebagai filosofi, mereka akan selalu bergontok-gontokan. Iya, mereka akan selalu bagaimana siapa yang kuat, tentu mereka akan menguasai tanahnya, akan menguasai itu. Itu kemudian adanya lahir filosofi Papak, mereka itu menjadi disetarakan itu bukan buat disamakan. Kita sama-sama menyukuri anugerah dari Tuhan dengan adanya tanah yang sangat luar biasa, tanahnya di daerah Penggalangan yang kemudian menghasilkan gerabah. Itu keyakinan masyarakat di sana. Yang kemudian ternyata dari proses filosofi Papak itu mereka percaya dan meyakini bahwa gerabah bisa memberikan solusi bagaimana persoalan-persoalan ekonomi, kesulitan ekonomi bisa dijawab. Dapat diatasi. Dari gerabah. Contohnya gini, ada bahasa gini. Setelah saya ngobrol dengan kasepuan di sana, tokoh di sana, kita tidak akan kekurangan beras. Kita tidak akan kekurangan beras. Kenapa? Jika kita misalkan di pedarian kita kosong, kita tinggal bikin aja gerabah, jual ke pasar, beras itu banyak. Kita tidak kekurangan. Kita tidak akan pernah kelaparan. Dan memang realistis. Ketika kita tidak punya apa-apa, di rumah misalkan tidak ada sembako, bikin gerabah, jual ke pasar, beli, hasilnya kita belikan untuk sembako. Tidak pernah kekurangan. Sepertinya masyarakat Baduy kan soko ekonominya adalah pertanian. Nah, kalau ini soko ekonominya gerabah itu. Makanya kami tidak pernah kekurangan katanya, Mas. Kami selalu alhamdulillah tercukupi kebutuhannya gitu, tercukupi. Nah, dari gerabah itu. Gitu. Dan itu jadi memang kalau melihat lagi nih ya, cuplikan-cuplikan dari pementasan teater awak-awak gerabah, kalau didalami, diresapi lagi ternyata memang banyak sekali makna-makna mendalam ya Pak ya. Jadi Murini juga saya juga nggarapnya Murini gitu. Murini. Ada aja gitu ya. Kita kan nggak tahu bentuknya seperti apa. Kita prosesnya berjalan gitu. Tapi ketika bentuknya saya sendiri yang nggarapnya kok jadi Murini nih. Kok jadi Murini. Loh, gidak. Ternyata gini ya kita. Hanya menganalisa lagi, ngasih lagi gitu. Terus. Yang perlu ketahui, pertunjukan kita masih terbuka. Artinya pertunjukan ini tidak titik koma. Masih ada pertunjukan maksudnya gini, lainnya? akan terus berkembang. Akan terus berkembang, membaca zamannya, kemudian membaca isu-isu lingkungannya gitu. Jadi dikaitkan ya Pak ya. Memang gitu. Jadi gitu. Misalkan isu-isu yang terjadi di sana supaya kemudian setidaknya kita memberikan pencerahan lah, pencerahan yang positif. Pencerahan yang positif. Bukan pencerahan yang negatif ya. Itu mah nggak usah dikasih Pak kalau negatif ya. Nah, makin seru nih pemirsa perbincangan kita siang hari ini ngobrol-ngobrol tentang teater awak-awak gerabah. Pak, kita akan break lagi nih Pak. Dan kita akan kembali sesaat lagi pemirsa. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Hari Ini.